kita di sini juga sedang mempelajari kasus satu mau diapakan orang ini. Nah, salah satu kan misalnya transfer of prisoners itu kan, atau exchange of prisoner dengan Inggris. Kasusnya Reinhardt ini kan baru aja kan, baru saja terjadi. Barangkali kalau dia sudah cukup lama menjalani pidana di sana dan sudah berubah perilakunya, mungkin itu adalah satu saat yang tepat mereka yang meminta pada waktu itu dua warganya untuk ditransfer ke Inggris. Nah, ketika bertemu dengan para pejabat kedubes Inggris ini, kita juga bertanya bagaimana sih kasus Reinhardt itu. Kalau Tuhan belum ada, apa yang dilanggar? Tidak menyalahi konstitusi? Enggak lah, konstitusi enggak secara detail mengatur soal transfer of prisoners. Di Talk episode 33 kita mau ngobrol sama Pak Menko Yusril. Langsung aja Pak De ya. Soalnya banyak banget yang pengen aku bicarain sama Pak Menko. Sebenarnya 100 hari pertama, Pak Menko Yusril itu salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang paling menghiasi pemberitaan. Apalagi soal transfer of prisoner, yang sebenarnya undang-undang resminya belum ada nih Pak. Terus sebenarnya skemanya gimana sih Pak? Kalau transfer of prisoner resiprokal? Iya, begini. Memang kalau kita baca undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa transfer of prisoners atau exchange of prisoner itu harus dilakukan, ada undang-undangnya sendiri. Ya, sampai hari ini undang-undangnya itu memang belum ada. Dan ada undang-undang tentang mutual legal assistance juga mengatakan bahwa undang-undang itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pertukaran narapidana ataupun untuk pemindahan narapidana. Jadi kita menghadapi sebuah kevakuman hukum. Nah, kalau kevakuman hukum, artinya presiden itu dapat mengambil satu tindakan berdasarkan satu kebijakan dengan mempertimbangkan apa manfaatnya, apa mudaratnya, mana yang lebih baiknya. Kalau dilarikan kepada hukum fikih, ya tidak haram tapi tidak wajib, ya jadi mubah. Ya, kalau jadi mubah, ya pilihan kita adalah kalau itu akan membawa manfaat, dia menjadi wajib dilakukan, tapi sebaliknya menjadi kalau membawa mudarat, ya dia menjadi haram untuk dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Kalau manfaatnya apa Pak kira-kira Pak? Ya, manfaatnya karena kita ingin menghormati hak asasi manusia itu pertama. Kedua, harus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum. Dan ketiga adalah pertimbangan kemanusiaan dan juga pertimbangan hubungan baik antar negara. Jadi kalau presiden itu memberikan grasi atau memberikan amnesti, kan pertimbangannya bukan lagi yuridis, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan politik, pertimbangan kepentingan bangsa dan negara, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain. Nah, masalah narapidana yang dijatuhi hukuman maksimum di negeri kita ini, seumur hidup dan hukuman mati, itu jumlahnya banyak sekali. Sama banyaknya warga negara Indonesia yang juga dijatuhi hukuman yang sama, hukuman mati di beberapa negara, antara lain yang terbanyak adalah di Malaysia dan di Saudi Arabia. Jadi kita mempertimbangkan semua itu. Warga negara kita yang ditahan, yang dipidana di luar negeri, kan kita upayakan juga supaya dikembalikan ke sini, baik yang di Malaysia maupun yang di Saudi Arabia. Nah, negara-negara lain pun juga mengupayakan yang sama. Mereka telah mengajukan permohonan grasi, permohonan pengampunan kepada presiden, tapi kan semua ditolak. Dan apalagi langkah yang dapat dilakukan untuk itu. Nah, jadi ketika Pak Presiden Prabowo ini baru saja dilantik sebagai presiden, maka permintaan untuk pengampunan itu terus dilakukan. Tapi saya lah yang berpendapat bahwa sebaiknya presiden tidak memberikan pengampunan dalam arti memberikan grasi dalam kasus-kasus narkotika. Ya, walaupun pernah terjadi di masa yang lalu, tapi sebaiknya pemerintah bersikap keras terhadap hal ini. Jadi kita akhirnya menempuh bukan memberikan grasi, tapi kita mengembalikan, kita memindahkan narapidana itu ke negara yang bersangkutan dengan negosiasi dengan pemerintah yang bersangkutan, apa syarat-syaratnya, kalau kita sepakati, itu kita lakukan. Sementara memang undang-undangnya belum ada. Memang itu banyak kritik. Ya, saya baca tulisannya Pak Hikmahanto, saya baca komentarnya Ibu H. Kristuti, saya dengarkan juga komentarnya Pak Mahfud MD, semua saya dengar, saya simak. Cuma begini, saya berpendapat bahwa asas legalitas itu tidak selalu harus dijadikan pegangan seolah-olah kita nggak boleh bergeser dari itu. Kalau kita belajar ilmu hukum dan kita dipengaruhi oleh hukum kontinentalnya Belanda, ya, memang tuh asas legalitas tuh sangat utama.
pemerintah siapapun tidak bisa bertindak kalau tidak ada dasar hukumnya. Tapi kita tahu juga di dunia ini telah jadi pergeseran dari hukum kontinental itu ke hukum Anglo-Saxon. Ya. Kita lihat dalam perdagangan internasional, hubungan antar negara, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek hubungan antar negara, praktek-praktek penyelenggaraan negara, itu semua lebih praktis jika kita merujuk kepada hukum Anglo-Saxon itu. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa tidak selalu dikatakan bahwa kalau tidak ada undang-undangnya tidak bisa dilakukan. Jangan pemerintah itu ingin berbuat baik, berbuat sesuatu untuk kemanfaatan, tidak bisa melakukannya karena alasannya undang-undangnya belum ada. Nah, karena kalau undang-undang belum ada, ya terbuka alasan kita untuk melakukan diskresi dan Presiden dapat mengambil keputusan sepanjang itu tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Tapi ini nggak menyalahi aturan, Pak Menko. Maaf, tadi saya sedikit aturan mana orang aturannya belum ada? Belum ada. Jadi hukumnya tadi mubah tadi. Ya, agak menarik sama dengan Pak Mahfud. Iya. Dianggap melanggar sesuatu karena aturannya belum ada. Ya kalau aturan belum ada, apa yang dilanggar? Ya. Tidak menyalahi konstitusi? Enggak lah. Konstitusi enggak secara detail mengatur soal transfer of prisoners. Konstitusi hanya mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, sistem peradilan kita ada, Presiden diberikan hak-hak untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, itu disebutkan dalam konstitusi. Tapi soal pemindahan narapidana tidak ada. Karena itu kita merumuskan dalam perundingan kita dengan Filipina, Australia, dan belakangan dengan Prancis. Kita mengatakan Anda harus menghormati kedaulatan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum, dan Republik Indonesia berwenang untuk mengadili warga negara Anda kalau melakukan kejahatan di sini. Dan putusan pengadilannya sudah final, sudah kasasi, PK, ditolak. Nah, Anda harus menghormati itu. Nah, kalau Anda setuju, dikembalikan ke negara Anda, tapi Anda mengakui putusan pengadilan Indonesia. Kalau dia dihukum mati, ya Anda harus mengakui dia dihukum mati. Tapi ketika dikembalikan ke negara Anda, itu hak untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, itu kita alihkan juga kepada Presiden yang bersangkutan. Kalau di sini, Presiden kita bisa memberikan gerasi, mengurangi hukuman atau membebaskan seseorang, maka Presiden Filipina atau Gubernur Jenderal Australia atau Presiden Prancis juga dapat melakukan hal yang sama. Dan karena itu ketika kita contoh Merijen, ketika dikembalikan ke Filipina, ya dia sampai hari ini masih ditahan di penjara wanita Mandaluyong di tengah kota Manila, karena berdasarkan hukum Filipina baru 60 hari setelah dikembalikan, Presiden Filipina baru dapat memberikan keputusan apakah dia tetap hukuman mati misalnya. Tapi itu nggak mungkin karena Filipina sudah menghapuskan hukuman mati. Tapi bisa aja presidennya memberikan gerasi mengubah hukumannya jadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun atau dibebaskan sama sekali. Kalau itu yang dilakukan oleh Presiden Filipina, kita menghormati, itulah keputusannya mereka. Presiden kita pun dapat melakukan hal yang sama. Kalau begitu artinya hukuman itu tidak harus dilaksanakan sama seperti yang ada di sini dong Pak ya? Iya, itu kalau dilaksanakannya sama, tapi ini adalah hak seorang presiden. Ya, hak seorang presiden untuk memberikan gerasi, memberikan amnesti kepada yang bersangkutan. Nah, beda halnya dengan Australia. Kalau Australia mereka setelah mempelajari putusan pengadilan kita, lalu kalau kasus seperti ini terjadi di Australia, orang sudah menjalani pidana hampir 20 tahun, apakah akan diteruskan di dalam tahanan atau tidak? Pemerintah Australia mengatakan, menurut hukum Australia, orang ini sudah harus direhabilitasi. Nah, rehabilitasinya itu di lingkungan keluarga, bisa juga di masyarakat, tapi dengan pemantauan oleh pemerintah Australia. Jadi kalau kita di sini, kira-kiranya itu semacam pembebasan bersyarat kira-kiranya, walaupun tidak sama persis dengan Australia. Jadi di sini kalau orang dihukum 20 tahun, kalau sudah 2/3, 15 tahun, dia berhak untuk bebas bersyarat. Nah, dan sebagainya semacam. Jadi kita menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia, itu hukum mereka seperti itu, dan kita terus berkomunikasi, kedubesnya juga melapor, beritahu kita,
Begitu juga kedubes kita di Canberra bisa memantau apa yang terjadi dengan Jadi mereka hanya bisa memberikan laporan kepada kita, dan kita hanya bisa memantau hanya sejauh itu. Betul. Artinya kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang sudah kita putuskan di sini juga diberlakukan di mereka. Ya, karena kita pun sudah mengakui kedaulatan hukum mereka. Jadi bahwa hukumannya, misalnya orang itu dihukum seumur hidup, ya seumur hidupnya kan mereka akui. Tapi kalau orang itu di sini, presiden kita pun bisa mengubah hukumannya di 20 tahun melalui gerasi. Nah, kita juga mengatakan hal yang sama pun dapat presiden Anda lakukan, atau gubernur jenderal Australia bisa melakukan hal yang sama, dan itu kita hormati keputusan seperti itu. Pak Menko, nah selain transfer of prisoner keluar, dan juga kita kan ada upaya penyelamatan napi-napi kita, termasuk salah satu Reinhard Sinaga. Walaupun Bapak di pernyataan terakhir yang kita tahu ini nggak prioritas. Coba pasti Bapak dengar kan suara-suara minor untuk menentang ini, Pak. Walaupun nggak prioritas, tapi proses sudah dimulai kan, Pak? Nah, alasannya kan yang saya bilang kemanusiaan. Kemanusiaan seperti apa nih, Pak? Ya, jadi begini. Kalau kita membaca pembukaan UUD 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi tugas negara itu melindungi warga negaranya di dalam maupun di luar negeri. Jadi, tapi negara itu berhak untuk menghukum warganya sendiri. Ya, di dalam negeri pun bisa, di luar negeri juga bisa dibawa pulang, dihukum di sini. Begitu juga kalau warga negara Indonesia dia melakukan kejahatan di negara lain itu pun berhak untuk menghukum mereka. Tapi sebagai sebuah negara, kita itu harus memantau apa yang dilakukan oleh negara itu terhadap warga negara kita. Apakah dia diperlakukan dengan adil? Apakah dia memenuhi standar perlakuannya memenuhi standar HAM internasional yang kita akui atau tidak? Ya, karena itu ada akses dari diplomatik dari kedubes kita kepada yang bersangkutan. Nah, jadi dalam kasus banyak kasus ya yang selama ini kita tangani terhadap narapidana kita di negara lain, itu saya sendiri pada waktu jadi Menteri Kehakiman, mungkin Anda sudah lupa, kita pernah melakukan transfer of prisoners, itu puluhan orang Indonesia dikembalikan dari Malaysia ke Kepulauan Riau, dan juga ke Provinsi Riau. Itu terjadi mungkin ya awal-awal tahun 2000. Pada waktu itu ya orang merasa senang ya, karena ya kita membantu TKI kita. Kita membantu juga warga negara kita yang ada di Saudi Arabia dan seterusnya. Hanya kasusnya Reinhard dan kasusnya Hambali, ini memang kasus berat. Ya. Hambali itu terlibat dalam terorisme. Dan kemudian Reinhard ini kejahatan seksual. Dan itu kejahatan yang dianggap paling serius di Inggris pada abad sekarang ini. Dan karena itu jarang-jarang hukum pengadilan Inggris menghukum orang sampai seumur hidup. Itu terjadi pada Reinhard ini. Dan ketika dihukum seumur hidup, menurut hukum Inggris, dia baru bisa mengajukan permohonan keringanan, termasuk juga mungkin ya berdasarkan Inggris kalau dia meminta dipindahkan ke Indonesia itu setelah dia menjalani pidana 30 tahun berdasarkan hukum Inggris. Nah, yang kita ketahui adalah bahwa Reinhard itu dianiaya di penjara oleh napi-napi yang lain karena memang orang nggak suka dengan kelakuan dia, perilaku dia itu seperti. Saya kira di sini pun hal yang sama juga anggapan seperti itu. Nah, karena itu Kementerian Luar Negeri itu melakukan komunikasi juga melalui kedubes kita dan juga dengan pemerintah Inggris mempertanyakan apa yang terjadi dengan Reinhard ini. Kalau dihukum, hukum aja, tapi dia jangan dianiaya oleh napi yang lain. Keselamatan dia itu tetap kita perhatikan. Nah, dalam kasus seperti itulah keluarga Reinhard itu bertemu dengan staf kita di sini dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya, dan kita menjelaskan bahwa Kemlu sudah berkomunikasi dan kita di sini juga sedang mempelajari kasus satu mau diapakan orang ini. Nah, salah satu kan misalnya transfer of prisoners itu kan, atau exchange of prisoner dengan Inggris. Tetapi setelah kami pelajari lebih dalam, juga mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak pihak, termasuk juga suara publik, memang kasus ini termasuk kasus yang baru. Ya. Coba kalau kita bandingkan kasus Mary Jane kan 20 tahun. Nah, Bali 9 juga hampir 20 tahun. Nah, ini juga Sergei itu hampir 20 tahun. 20 tahun dia harusnya hukum mati, tapi nggak dihukum mati juga. Jadi kan nggak ada kepastian. Nah, jadi kita kasusnya Reinhard ini kan baru aja kan, baru saja terjadi. Barangkali kalau dia sudah cukup lama menjalani pidana di sana dan sudah berubah perilakunya, mungkin itu adalah satu saat yang tepat kalau kita mengajukan transfer of prisoner atau
exchange of prisoner. Nah, jadi memang berat kasusnya. Kalau dibawa ke sini pun saya mengatakan juga tidak mudah untuk menempatkan dia. Nggak bisa di LP biasa itu. Satu-satunya yang paling mungkin ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah, itu pun juga dengan segala pertimbangan. Jadi karena itu saya menjawab bahwa memang kami mempelajari kasus ini. Kami berkomunikasi juga dengan pemerintah Inggris, baik kami sendiri ataupun juga Kementerian Luar Negeri. Tapi dibandingkan dengan napi-napi yang lain, warga negara kita yang dihukum mati di Malaysia atau di Arab Saudi, saya katakan ini belum menjadi prioritas untuk kita lakukan transfer of prisoners. Tapi mekanismenya berarti transfer of prisoner. Yang saya tahu ada Inggris itu udah mulai melobi Bapak 2 napinya di sini. Iya. Berarti itu bagian dari itu? Semula terpisah. Mereka sendiri karena mengikuti apa yang terjadi dengan Filipina, Prancis, dan Australia. Jadi setelah itu banyak negara lain yang mengajukan hal yang sama. Iran juga mengajukan, Meksiko juga mengajukan hal yang sama. Tapi tidak ada orang Indonesia di penjara Meksiko. Jadi di Iran ada, tapi sudah diampuni oleh Presiden Iran. Jadi praktis nggak ada napi kita di Iran. Nah, tapi Inggris ini mereka yang meminta pada waktu itu 2 warganya untuk ditransfer ke Inggris. Nah, ketika bertemu dengan para pejabat kedubes Inggris ini, kita juga bertanya bagaimana sih kasus Reinhardt itu. Nah, jadi di situ sebenarnya pembicaraannya. Pak, kalau seandainya kita melakukan transfer of prisoners, ada kesepakatan itu, apakah berarti juga apabila kalau kita memiliki tawanan orang kita di sana juga wajib mengembalikan kepada kita? Itu disebutkan dalam technical arrangement antara kita yang saya tanda tangani terakhir dengan Menteri Kehakiman Prancis, Pak. Itu disebutkan bahwa ada asas resiprokal di situ. Jadi kalau kita meminta hal yang sama, maka pemerintah Prancis juga berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan kita itu. Tidak mengatakan wajib mengabulkan. So kita pun juga tidak wajib mengabulkan juga kan. Tapi hal yang sama itu wajib mereka lakukan sebagaimana kita telah melakukan transfer of prisoner kepada pemerintah Prancis. Ada yang mengkhawatirkan, Pak, seperti pengembalian pelaku Bali 9 ini. Ini menyebabkan menjadi permisif terhadap masalah narkotika. Akhirnya juga dikembalikan juga begitu. Kalau permisif sih enggak lah ya. Ya. Semua tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan narkotika itu bisa dihukum mati, atau bisa dihukum 20 tahun, bisa dihukum lebih kurang lagi daripada itu. Itu tetap saja. Cuman pengembalian ini kan karena pertimbangan yang tadi saya katakan pertimbangan kemanusiaan ya. Pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik dengan negara yang lain. Nah, kadang-kadang efek dari satu eksekusi hukuman mati itu cukup panjang itu antara negara. Ya. Jadi mungkin Bapak ingat kasus Usman Harun, ingat tidak? Yang digantung oleh pemerintah Singapura. Nah, kan sampai sekarang kan itu masih tetap ada dalam ingatan. Nah, jadi saya kira banyak negara sudah menghapuskan hukuman mati sebenarnya. Dan kalau di Saudi Arabia memang hanya 2 yang bisa melakukan itu, keluarga memaafkan atau raja mengampuni. Begitu aja. Ya. Tapi secara teknis dari 2015 kita kan nggak ada hukuman mati, nggak ada eksekusi. 2014 terakhir. 14 terakhir kan kita 14. Ya. Rombongannya yang dari Nigeria, terus juga ada Freddy Budiman kalau tidak salah. Pada waktu saya Menteri Kehakiman zaman Bu Megawati juga eksekusi pernah dilakukan. Apakah ini berarti kita menuju moratorium? 10 tahun tuh waktu yang cukup lama loh Pak Menko, kita nggak ada hukuman mati. Ya. Kita ini kan baru aja masuk kembali ke pemerintahan ya, baru 4 bulan sekarang ini. Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman tahun 2002 kita pernah mengeksekusi hukuman mati juga. Di Medan, di Jakarta juga ada warga negara asing juga, ada warga negara kita sendiri. Dan semuanya adalah kasus narkotika. Ya. Jadi saya kira moratorium sih tidak ya, tapi saya berpendapat begini ya, hukuman mati itu tetap cantumkan di dalam hukum pidana kita. Jadi KUHP baru kita pun mencantumkan hukuman mati itu tetap ada. Cuman kita sangat hati-hati melakukan eksekusi terhadap hukuman mati itu
karena ya kalau orangnya sudah diskusi kan atau ada fakta baru dia tidak bersalah kan kita nggak bisa kembalikan. Orangnya kan udah mati nggak bisa hidup lagi. Jadi memang agak hati-hati kita melaksanakan hukuman mati itu, dan karena itu saya bisa memahami kalau Pak Jaksa Agung mengeluh ya. Sudah sekian lama ya dari zaman Pak Jokowi beliau jadi Jaksa Agung banyak eksekusi hukuman mati tidak bisa dilaksanakan. Kalau sekarang sih kita belum ada keinginan eksekusi, tapi kita menyelesaikan kalau negara yang bersangkutan meminta kepada kita untuk dikembalikan atau ditransfer, ya kita transfer. Kalau memang cukup alasan untuk itu. Khusus untuk narkotika, Pak, itu kan namanya kejahatan yang luar biasa, Pak ya. Artinya hukuman mati tidak dianggap sebagai efek jera yang paling karena kenyataannya di tempat kita sudah sangat luar biasa dampaknya dari narkotika ini, Pak. Beberapa studi sih bilang hukuman mati nggak memberikan efek jera kan, Pak De? Mungkin Pak De juga baca laporannya kan? Iya, karena efek jera itu sendiri kan hukum pidana Belanda. Menarik Pak Menko. Kita ini selalu kalau bicara hukum efek jera kan gitu. Ya, tapi efek jera itu kan tidak berarti orang itu harus dipenjarakan kan gitu. Jadi banyak cara. Orang Jepang kadang-kadang karena rasa malu bisa harakiri. Nah, tapi orang kita kadang-kadang nggak ada rasa malu-malunya juga. Jadi udah di penjara pun masih melakukan ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang penghukuman, punishment, ya akhirnya kita mengatakan tidak ada satu punishment pun yang bisa dikatakan dia efektif. Ya, jangan hukum buatan manusia. Kalau kita ada hukum Tuhan, hukum Islam misalnya kan mengenal hukum qisas, ya kan? Ada hukum diat, ya, ada maaf. Hanya alternatifnya seperti itu. Tapi kalau orang itu sudah dikesas, lantas kemudian pertanyaannya Anda menimbulkan efek jera apa enggak? Nah, jadi ya kita ini kan selalu bicara efek jera, bicara tuntas begitu ya. Kalau dilakukannya tuntas atau tidak? Ya, saya ambil contoh sederhana aja. Misalnya di sekolah SMP begitu, ada satu murid dikeroyok sama 5 murid yang lain, digebukin babak belur. Nah, terus sudah diobati selamatkan nyawanya, tapi kepala sekolah mengambil tindakan semua dipecat dari sekolah itu, dan beberapa anak yang melakukan ini dipenjarakan ke penjara anak-anak. Pertanyaan saya, udah tuntas apa belum? Tiap hari saya menghadapi wartawan, Pak Yusril, kapan mau dituntaskan pelanggaran HAM? Saya bilang, ya Anda maksud tuntas apa sebenarnya? Ketika saya tanya kasus seperti tadi, pertanyaan saya kepada Anda, udah tuntas apa belum? Ya misalnya kasus seseorang aktivis meninggal misalnya kan, yang ini sudah diadili, sudah dipenjarakan, ada yang diadili nggak terbukti, dibebaskan. Kalau pertanyaan saya, udah tuntas apa belum? Ya, relatif juga ya. Pertanyaan, almarhum Munir meninggal, ya kan? Polikarpus sudah dipidana, dipenjara, ya kan? Pak Mohdi sudah diadili, nggak terbukti. Pertanyaan saya, udah tuntas apa belum? Jadi sesekali saya mewawancarai Bapak sebagai wartawan. Jadi dibalik posisinya. Tapi menariknya begini, Pak Menko, nih masih kembali ke transfer prisoner. Saya dengar pemerintah juga mau buat badan pengesahan undang-undang ya? Oh iya, jadi itu sebenarnya begini. Supaya nggak mandek katanya di DPR kan kadang-kadang, bahkan transfer prisoner itu belum masuk prolegnas, bahkan di tahap awal aja belum nih Pak. Ini menarik banget ya Pak. Iya betul, begini. Jadi DPR itu punya balik ya. Terakhir ketuanya itu Pak Supratman ya. Sekarang jadi Menteri Hukum kita. Jadi ketika Undang-Undang 12 2011 di amandemen, itu memang ada perubahan ya. Pemerintah tuh harus membentuk suatu badan legislasi. Apapun namanya itu terserah pemerintah nanti. Jadi fungsinya seperti badan legislasi DPR itu. Nah, sebelum badan itu terbentuk, maka yang menjalankan tugas itu adalah Menkumham yang lama. Nah, sekarang kan Kumhamnya dipecah jadi 3. Nah, jadi saya tetap menganggap bahwa itu penting ya ke depan ini supaya pemerintah juga mempersiapkan semacam badan legislasi. Dan saya sudah memberi surat kepada Pak Presiden untuk menindaklanjuti perubahan undang-undang ini. Dan dalam sidang kabinet juga sudah pernah saya kemukakan. Dan kalau Pak Presiden setuju, ya kita bentuk badan legislasi nasional lah namanya, kira-kira seperti itu, yang betul-betul berfungsi untuk menghimpun masukan-masukan dan juga mendraft semua peraturan perundang-undangan yang muncul dari kalangan pemerintah, baik
yang memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang atau Perpu, tapi bisa juga menerap peraturan-peraturan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya begitu, supaya betul-betul kita itu pengaturan kita itu sama, ya satu, begitu tidak tabrakan satu dengan yang lain. Jadi kadang-kadang undang-undangnya sudah bagus, nah tapi tiba-tiba muncul PP, muncul peraturan menteri, muncul lagi peraturan dirjen, tabrakan satu sama yang lain. Begitu juga di daerah-daerah. Nah, kita ini kan sejauh mengenai hukum kita itu kan nggak kena otonomi, ya. Nah, tapi kan di daerah ada biro hukum provinsi, biro hukum kabupaten kota. Nah, bagaimana supaya pemerintah pusat ini nyambung dengan biro hukum provinsi kabupaten kota itu kan nggak ada linknya. Di Kementerian Hukum itu ada Direktorat Harmonisasi Peraturan Daerah, tapi itu sifatnya hanya untuk konsultasi, untuk minta masukan begitu. Nah, kalau misalnya badan ini dibentuk, ya selain dia mengkoordinasikan seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah daerah pun itu tetap linknya sama. Jadi bisa aja Biro Hukum pemerintah daerah itu sebenarnya dia merupakan aparat sesuatu langsung dari Badan Legislasi Nasional ini. Seperti misalnya BPN, sebagai satu contoh. BPN itu kalau menurut undang-undang pemerintahan daerah kan nggak kena otonomi. Ya, yang dikeluarkan ini kan sertifikat tanah. Ya. Nah, tetapi kan di daerah-daerah itu ada BPN daerah, provinsi, kabupaten, kota. Dia sebenarnya dikatakan dia merupakan kombinasi aparat juga BPN pusat, tapi juga dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi kalau nggak kan nanti nggak sinkron, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin overlapping nih Pak sama DPR. Kan salah satu, ya kita kan tahu kan power sharing-nya kan DPR kan pembuat undang-undang nih Pak. Enggak. Undang-undang itu kan dibentuk bersama oleh Presiden dengan DPR. Yes, cuman DPR itu kan akibat perubahan UUD 45 kan dulu kekuasaan membentuk undang-undang itu kan ada pada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan kan kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan Presiden. Tapi inisiatif itu bisa muncul dari dua-duanya. Bahkan DPD pun punya kewenangan juga untuk mengajukan inisiatif, mengajukan rancangan undang-undang. Jadi kalau DPR mengajukan inisiatif, dia digodok oleh Balik. Kalau pemerintah, Presiden mengajukan inisiatif, dia akan digodok oleh Badan Legislasi Nasional ini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Jelas. Ya. Pak Menko, saya akan kembali ke transfer of prisoners. Gimana kerjasama kita yang tadi Bapak sebutkan bahwa Malaysia misalnya itu kan malah lebih banyak memiliki prisoners dari Indonesia gitu. Apakah itu juga sudah dijajaki, termasuk juga dengan Saudi Arabia? Iya, dengan Saudi Arabia sudah. Saya sudah memulai pembicaraan itu dengan Duta Besar Saudi Arabia. Dan teman-teman lain juga membicarakan hal yang sama, baik dari Kementerian Luar Negeri maupun dari Menteri yang menangani masalah buruh migran ini. Jadi Pak Karding, Pak Karding juga sudah berbicara, walaupun nanti sejauh menyangkut itu transfer of prisoners ataupun exchange prisoners itu yang sementara ini yang menjadi focal point-nya itu adalah Kemenko kita ini. Nah, tapi tentu kita saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Dan saya kira memang masalah di Saudi Arabia itu tidak hanya bicara dengan pemerintah, tapi juga satu demi satu terhadap narapidana itu. Ambil satu contoh misalnya, pemerintah Saudi Arabia itu tidak proaktif ya ketika seorang wanita dari Madura yang dipidana mati karena membunuh suaminya. Suaminya itu apa majikannya sebelumnya, saya kurang paham detailnya. Nah, tapi pemerintah Saudi itu menunggu saja karena masih terjadi negosiasi antara ini dengan keluarga korban. Kan dalam hukum Islam kan rekusitor tidak dari jaksa, rekusitor kan dari keluarga korban. Nah, jadi kalau keluarga korbannya itu memaafkan, dimaafkan. Nah, keluarga korban bukan mau maaf, tapi mereka minta diat. Jadi harus membayar 400.000 rial Saudi Arabia. Ya, wanita itu tidak mampu membayar sampai ada orang kemudian membayar zakat dan diberikan kepada wanita itu. Dan wanita itu bisa memberikan diat atau ganti rugi kepada keluarga korban yang terbunuh itu. Dibebaskan.
Hukum Islam kan seperti itu. Apa sudah ada gestur dari baik Saudi Arabia maupun Malaysia, mereka berkeinginan untuk melakukan transfer? Kalau dengan Malaysia kita belum memulai pembicaraan resmi mengenai hal ini. Saya sering WA juga dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, kebetulan kawan kenal lama, Pak Saifuddin Nasution namanya. Jadi ada orang Mandailing jadi Menteri Dalam Negeri Malaysia, dan beliau yang berwenang menangani masalah narapidana di Malaysia. Jadi pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman di sini, saya bernegosiasi dengan Pak Zahid Hamidi. Pak Zahid Hamidi kan sekarang jadi Wakil Perdana Menteri. Dan pada waktu itu hanya ada satu orang Malaysia di Nusa Kambangan yang kita pulangkan ke Malaysia, tapi ada 50-an warga negara kita yang dikembalikan oleh pemerintah Malaysia dan kemudian dipindahkan ke beberapa LP yang ada di Riau pada waktu itu. Jadi kita sudah pernah ada praktek di masa yang lalu. Saya tinggal menunggu timing yang tepat untuk bicara dengan pihak Malaysia, tapi tentu bisa persetujuan Pak Presiden dulu. Dan kalau misalnya sudah kita bahas internal di sini, saya tentu berkoordinasi dengan Kemlu dan juga dengan Kementerian mengurusi pekerja migran untuk membahas satu demi satu narapidana kita yang ada di Malaysia. Pak, untuk apa tuh namanya preventive measures-nya Pak ya ke depan, karena banyak prisoners kita yang ada di Malaysia itu kan hampir semuanya yang hukuman mati ini karena dadah, artinya karena narkotika. Ya. Kedepannya gimana supaya bisa tidak terjadi sebanyak sekarang gitu? Ya, memang kejahatannya susah kita mau berantas sampai tuntas. Ya. Pemerintah memang agak dari dulu ya memang agak keras ya terhadap narkotika. Dengan Malaysia itu boleh dikatakan kita sama ya. Yeah. Walaupun banyak negara sudah menghapuskan hukuman mati, kita dengan Malaysia masih memperlakukan hukuman mati terhadap kasus narkotika. Tapi sampai hari ini pun di Malaysia pun eksekusi hukuman mati itu juga tidak seperti dulu lagi. Betul. Nah, jadi karena itu terbuka kemungkinan bagi kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah Malaysia terhadap kasus narkotika seperti ini. Nah, karena juga orang Malaysia juga ada juga yang dihukum mati di sini. Jadi mungkin nanti kita melakukan exchange prisoners atau kita melakukan transfer of prisoners. Karena exchange itu tidak berarti di harfiah satu-satu gitu. Kalau sini 5, sana 5, enggak begitu juga. Ya, jadi tergantung apa yang kita perlukan dan tergantung apa yang kita sepakati bersama dengan kedua negara. Dan saya pikir sih kita dengan Malaysia hubungan sangat baik dan saya yakin bahwa ini bisa kita laksanakan. Pak Menko, kalau sama Amerika Serikat udah ngobrol juga, karena ada deportasi katanya 2000-an. Tapi yang menariknya kan 2000-an itu ada yang asylum seeker, yang udah nggak pengen, sebenarnya mereka udah nggak mau lagi di sini, asylum seeker 98. Udah ada belum? Itu yang terkait dengan oleh Amerika dianggap sebagai illegal migrant. Yes. Ya, pemerintah Amerika kan tarik ulur juga soal illegal migrant ini. Dan tergantung kebijakan pemerintah pada waktu tertentu ya. Sama seperti Malaysia juga ya. Dulu Pak Mahathir sempat agak keras ya, cukup banyak orang Indonesia yang disebut pendatang haram ke Malaysia kan mau diusir Pak Mahathir, sampai satu hari Bu Mega mengutus saya untuk bicara pribadi dengan Pak Mahathir. Ini nggak jadi begitu ya. Nah, sekarang ini Donald Trump punya kebijakan seperti itu ya. Sebenarnya target utama mereka kan orang-orang dari selatan ya, dari Meksiko dan lain-lain begitu. Dan memang ada orang Indonesia yang sudah overstay atau masuk ke Amerika kemudian sebagai turis, tapi kemudian bekerja di sana, tinggal di sana, itu memang jadi sasaran juga. Ada kemungkinan juga bisa kena deportasi oleh pemerintah Trump sekarang ini. Tapi pemerintah sebenarnya juga telah melakukan upaya-upaya mengenai hal ini dan saya diberitahu juga bahwa Kemlu kita sudah melakukan persiapan-persiapan juga kalau sampai itu terjadi. Nah, tapi satu hal sejauh mengenai keterkaitan dengan Kementerian Koordinator kita ini, itu masalah dual citizenship antara kita dengan Amerika Serikat, Pak. Jadi saya sudah lama sekali waktu itu berdialog dengan warga negara Indonesia yang ada di Los Angeles. Dan cukup banyak orang Indonesia di situ jadi tentara Angkatan Laut Amerika Serikat, dan bahkan ada yang sudah pangkatnya kolonel begitu, yang mengatakan kenapa kita ini nggak boleh punya dua kewarganegaraan. Nah, sampai pada waktu itu saya mengubah beberapa
dalam draft ya, baru diajukan baru Pak Hamid Awaludin jadi Menteri Kumham. Pada waktu itu memang kita mengakui adanya duit kewarganegaraan secara terbatas, Pak. Secara terbatas dalam arti dari perkawinan campuran, lahir anak-anak. Misalnya bapaknya orang Singapura, ibunya orang Indonesia. Anak itu boleh punya 2 warga negara. Boleh 2 warga negara, tapi sampai umur 21 tahun dia harus memutuskan warga negara mana yang dia mau pilih. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat banyak negara ya, Filipina, India, Pakistan dan lain-lain itu sudah lama menerapkan duit kewarganegaraan itu dan lebih banyak untungnya bagi mereka daripada ruginya, begitu. Jadi kita memang sedang menjajaki hal itu. Apakah mungkin kita mengakui adanya double kewarganegaraan? Tapi kita juga harus belajar dari misalnya India, Filipina atau Pakistan dan lain-lain yang sudah lama menerapkan itu. Karena kita ini kan dibayang-bayangi oleh satu pengalaman yang kurang menyenangkan. Ya, sejak tahun 1948 ada duit kewarganegaraan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di sini, ya, karena deklarasi Mao Zedong pada waktu itu setiap orang Tionghoa yang ada di mainland China ataupun overseas Chinese adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Akibatnya orang di sini punya 2 kewarganegaraan. Nah, padahal undang-undang kewarganegaraan kita tahun 46 mengatakan begini, setiap orang yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ketika proklamasi diucapkan otomatis menjadi warga negara Indonesia kecuali mereka menolak. Nah itu. Jadi termasuk Van Mock itu jadi warga negara Indonesia kecuali dia nolak. Nah, jadi kalau tidak menolak otomatis warga negara Indonesia. Kan sebagian nggak ada yang orang-orang Tionghoa kan nggak banyak menolak. Datang Mao Zedong tahun 48 semua orang yang ada di daratan Tiongkok maupun di luar negeri adalah warga negara Tiongkok. Akhirnya ada double kewarganegaraan. Itu baru diakhiri tahun 58. Jadi waktu itu memang jadi agak kacau. Tapi kita kan nggak mesti seperti itu. Kita itu baru bisa, misalnya seperti contoh ya, ada orang Indonesia jadi tentara Amerika, ada orang Indonesia bekerja di, ya sebenarnya menyebabkan dia itu kehilangan WNI karena masuk dinas tentara asing kan, menurut undang-undang kita. Tapi orang itu mengatakan kan lebih baik saya punya ada 2 warga negara, kan enak juga tuh kalau masa kita nggak menjaga kepentingan Indonesia juga walaupun kita sudah jadi warga negara Amerika. Nah, kita kira seperti itulah gambarannya. Jadi sampai ada yang bilang sama saya nih, siapa tahu nanti suatu saat ada orang keturunan Indonesia jadi presiden Amerika. Ya orang Pakistan atau orang India sudah terjadi, benar-benar terjadi. Perdana Menteri Inggris orang turunan India, wali kota London orang Pakistan dan sebagainya. Gitu, terjadi. Dan saya kira masyarakat kita di luar negeri juga banyak juga yang berharap memiliki dua kewarganegaraan tersebut. Artinya mandek terus kan Pak dia ada di sana tapi juga tetap jadi warga negara Indonesia. Dan itu banyak manfaatnya sebenarnya bagi yang bersangkutan. Ya. Kan tidak otomatis kalau orang tinggal di sini mau jadi warga negara Jepang kan nggak mungkin. Tapi orang itu memang sudah tinggal di Jepang atau tinggal di Amerika. Kemudian kita membuat kesepakatan dengan negara bersangkutan membolehkan adanya duit kewarganegaraan. Jadi terbatas seperti itu. Tapi 2 kewarganegaraan tersebut sudah mulai digulirkan atau masih berupa banyak sekali permintaan dari diaspora Indonesia. Iya. Saya pun diundang untuk datang ke Amerika Serikat nanti pada bulan Mei kalau nggak salah. Tapi saya belum tentu bisa datang. Jadi cukup banyak orang Indonesia yang berkumpul di sana dan ingin juga menyampaikan aspirasi mereka supaya kita mulai menerapkan adanya 2 kewarganegaraan ini khususnya dengan Amerika Serikat. Menurut Bapak apakah itu akan diproses ke depan? Menurut saya sih kalau itu memang membawa manfaat yang besar bagi kita, kenapa tidak begitu? Sempat prolegnas kan Pak Menko ya? Berubah. Sempat prolegnas kan? Undang-undang 2 kewarganegaraan ini, seingat saya 2010-an awal sempat. Kalau dulu memang undang-undang kewarganegaraan kita yang tahun 2006 atau 2007 ya, waktu Pak Hamid Awaludin itu baru terbatas. Nah, saya belum tahu kalau sudah masuk prolegnas, nanti saya mau cek dulu Pak ya. Tapi saya pikir kalau misalnya itu ada manfaatnya, ya kenapa tidak? Tapi saya kira mesti harus mulai study. Jadi Amerika dengan Filipina itu sudah lama. Jadi kalau Indonesia ini masih dalam bentuk wacana ya Pak ya?
Ya kan kita ini kan selalu pro kontra kan begitu. Selalu pro kontra, dan kita ini kan kadang-kadang mengambil keputusan nggak mudah juga. Karena kan spirit nasionalisme kita itu kan tinggi sekali. Jadi agak beda dengan orang Filipina ataupun orang Pakistan, India. Itu nggak beda memang. Menarik sih. Orang Indonesia pun harus beda-beda juga antara sukunya. Iya, betul. Orang Minang sama orang Jawa mungkin beda-beda juga. Menko ini mungkin satu topik terakhir nih sebelum kita sudah itu soal kritik atau apa ya? Terkait Bakamla. Apa itu? Terkait Bakamla, fungsi Bakamla. Iya. Nah ini menarik juga nih. Kritiknya lumayan pedes sih kalau menurut saya. Iya, begini. Ini kan DPR sudah lama membicarakan masalah ini, masalah keamanan laut. Ya, saya banyak membaca artikel-artikel yang ditulis oleh para akademisi dari UNPAD, dari UI, dan lain-lain yang bicara mengenai masalah keamanan laut kita ini. Jadi DPR itu merasa bahwa ada cukup banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keamanan laut, dan cukup banyak kementerian dan lembaga yang diberikan kewenangan menangani masalah keamanan laut ini. Tentu kita harus membedakan antara keamanan laut dalam artian militer dan keamanan yang non-militer begitu. Nah, kalau militer memang sudah nggak ada dispute lagi karena semuanya itu adalah kewenangan dari TNI Angkatan Laut. Tapi kadang-kadang kewenangan TNI Angkatan Laut dengan kewenangan sipil lainnya itu juga kadang-kadang tumpang tindih juga begitu. Dan kadang-kadang, karena tumpang tindih, lalu kemudian bisa juga orang jadi ogah-ogahan, bisa ya begitu. Karena misalnya Angkatan Laut ketika sedang melakukan patroli di ZII menemukan satu kapal asing yang katakanlah membawa muatan ikan atau menangkap ikan segala macam, kan ditangkap Angkatan Laut digiring ke daratan. Tapi kan setelah itu Angkatan Laut kan nggak berwenang untuk menyidik kasus itu karena pencurian ikan dan lain-lain itu kewenangannya KKP. Nah, kalau misalnya orang itu membawa timah ke Singapura dari Pulau Bangka atau dari Belitung, nah ditangkap sama polisi perairan atau KPLP atau Polair begitu. Ya, tapi siapa kemudian yang berwenang melakukan tindakan ini? Apakah polisi sendiri? Nah, atau masuk dari barang masuk ke wilayah kita, ditangkap sama Polair, tapi yang berwenang menyidik siapa? Yang menyidik sebenarnya adalah kewenangannya Bea Cukai. Nah, jadi ini yang kita itu ingin, bagaimana kita bisa menertibkan ini supaya kita efektif. Nah, Bakamla sudah dibentuk sudah 19 tahun usianya sampai sekarang ini, tapi Bakamla juga bukan merupakan, dulunya Bakorkamla ya, Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sekarang ini Bakamla sebagai satu institusi sendiri. Nah, tapi kita menyadari juga bahwa Bakamla ini kan sipil, walaupun yang menjadi pejabat Bakamla itu adalah berasal dari TNI Angkatan Laut juga. Jadi kita harus memikirkan bagaimana satu kelembagaan yang efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran keamanan non-militer lah di laut, dan apakah memang Bakamla ini yang perlu ditransformasikan, ataukah memang tetap seperti sekarang, ini kewenangannya KKP, ini kewenangannya perhubungan, ini macam-macam begitu. Nah, itu yang sedang kita pikirkan bersama-sama. Jadi kemarin diminta supaya pemerintah menyiapkan RUU. Saya mengatakan ya kami akan melapor ke Pak Presiden. Kalau sebenarnya ada arahan dari Pak Presiden supaya Kemenko ini yang mengkoordinasikan penyiapan RUU tentang masalah keamanan laut, kita siap aja mengerjakan itu. Nah, walaupun DPR sendiri mengatakan mereka nggak sanggup menyiapkan RUU-nya, tapi menyadari bahwa ini ada sesuatu yang penting, mendesak untuk kita lakukan. Nah, hal yang lain mengenai Bakamla sendiri, kita tahu Bakamla kita cuma punya 10 kapal patroli, sebesar-besar wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang sering perasaan kita merasa gundah sebagai sebuah bangsa, itu di sekitar perairan Natuna. Ya, Natuna ini ada konflik banyak pihak di situ mengenai teritori laut. Cina melibatkan Vietnam, Malaysia, Filipina segala macam. Lepas kita nggak terlibat dalam dispute mengenai masalah ini ya. Nah, tapi ketika kita keluar dari Natuna bawa kapal, ketemu Coast Guard dari negara lain, dari Cina, Coast Guard dari Malaysia, Coast Guard dari Vietnam. Nah, lalu kita banding-bandingkan apa yang kita punya kapal kita jauh sekali dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara lain.
Nah, jadi apalagi Cina ya, Cina menunjukkan kekuatan. Jadi tidak hanya militernya di situ, tapi juga kayak bakamlanya Cina lah begitu. Coast Guard-nya Cina dia cukup dengan persenjataan yang jauh lebih baik begitu. Nah, jadi kita memang harus meningkatkan kemampuan kita pengamanan laut yang non militer ini, Pak, begitu. Dan saya kira Pak Prabowo beliau sangat concern dengan masalah pertahanan kan selama ini, termasuk juga pertahanan dalam artian sipil di laut ini. Karena yang namanya pengamanan laut ya Coast Guard ini kalau kita pelajari itu beda-beda, Pak. Jadi kalau Vietnam itu di bawah militernya Vietnam, tapi kalau di Malaysia, Singapura itu sistem Inggris jadi di bawah Kementerian Polisi, di bawah Kementerian Dalam Negeri begitu. Nah, Cina di bawah militernya Cina begitu. Jadi kita mau ditempatkan di mana? Nah, jadi Bakamla selama ini dia sudah merupakan satu badan sendiri sebenarnya. Nah, apakah kita akan memperkuat posisi Bakamla, lalu kemudian kita sebagai satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan di laut, tapi juga dapat melakukan patroli keamanan di laut dan sebagainya, itu sedang kita pelajari, Pak. Dan tidak mudah mempersiapkan RUU ini, tapi kami yakin dengan ya kalau ini kan selalu dibilang ego sektoral kan lah istilahnya. Nah, kalau kami di sini kan tidak ada ego sektoralnya, kami nggak ada kepentingannya. Kami hanya berpikir bagaimana ada sebuah aturannya efektif dan bagaimana ada satu kelembagaan yang efektif. Jadi kita nggak akan ya mungkin kewenangan nanti dari KKP akan terkurangi dengan ini. Kita di sini kan nggak merasa seperti itu. Jadi kita posisinya agak lebih netral gitu. Dan untuk itu perlu biaya cukup besar juga ya, Pak ya. Untuk apa itu? Oh ya, untuk pengadaan kapal dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, saya kira itu. Memang harus ada anggaran dan memang anggaran Bakamla kita memang agak kecil, Pak. Ya, agak kecil. Tapi ya sekarang dalam keadaan pemotongan anggarannya, saya nggak tahu jadi apa enggak begitu ya. Tapi kalau bagi kami sini di Kemenko ini, kami kan sebenarnya lebih banyak melakukan koordinasi, Pak ya, daripada eksekusi satu di lapangan. Tapi walaupun dengan anggaran yang cuma 9 miliar satu tahun. Hanya 9 miliar? 9. Itu pun sudah kena potong tinggal 3 miliar. Jadi kalau 3 miliar itu satu bulan 250 juta. Ya, sama aja Bapak ini puasa Senin Kemis ya? Puasa Senin Kemis ya? Sering WFH kalau gitu. Pak, satu pertanyaan mungkin terakhir Pak. Ini terkait dengan concern kedutaan besar Cina. Dengan di bandara kita di kemarin di Suta. Ke depan supaya tidak terjadi lagi gimana tuh Pak? Ya, saya pikir Pak Agus ya Menteri Imigrasi dan Pemerintahan sudah mengambil satu tindakan tegas ya. Dan saya senang dengan beliau ya. Kasus-kasus yang terjadi di LP juga beliau langsung dinonaktifkan. Begitu juga yang terjadi di bandara dinonaktifkan. Lalu kemudian dilakukan pembenahan. Dan orang yang terlibat dalam melakukan pungli seperti itu, ya ada diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian. Dan selanjutnya memang kita berupaya untuk membangun sistem keimigrasian kita yang lebih efektif, supaya juga jangan terlalu banyak terlibat orang lagi, Pak. Gitu. Dan sekarang kita, dari sisi lain sebenarnya kita jauh lebih Pak. Orang di sini kita bikin paspor aja dalam hitungan jam kan Pak, ya 1 hari pun bisa bikin paspor. Kalau di negara lain Pak, di Malaysia atau di Filipina bikin paspor Pak, bisa berminggu-minggu. Jadi kita ini cepat sekali, mengajukan visa juga cepat sekali. Jadi cuman memang kalau sudah bersentuhan dengan orang, nah itu dia masalahnya. Ya, sebenarnya kan lebih baik sistem yang berjalan, jangan terlalu banyak melibatkan orang. Melibatkan orang ini macam-macam maunya. Iya betul. Gitu Pak. Jadi itulah yang terjadi. Dan memang kita nggak enak, kita ikuti ada macam-macam TikTok, ada macam-macam video yang viral begitu mengenai perilaku dari beberapa staf imigrasi di lapangan. Tapi kita walaupun ya kecewa dengan hal itu, tapi kita terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Melakukan pungli semacam itu tuh sebetulnya bisa dipidana atau tidak, Pak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, pertama adalah aturan-aturan kepegawaian, tapi juga bisa ada pasal-pasal pidana yang juga bisa diterapkan. Jadi itu kan biasanya akan ada tim memeriksa mereka lebih dulu, dan nanti tim itu akan memutuskan apakah
akan dipidanakan ataukah diberikan sanksi kepegawaian. Kalau sanksi kepegawaian bisa dipecat dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi bicara efek jera itu sebenarnya, kalau efek jera dipenjarakan orangnya paling dipenjarakan 6 bulan gitu. Nanti keluar lagi nggak jera. Tapi kalau dipecat kan selesai orang itu. Kan dia nggak bisa melakukan pungli lagi, karena punglinya itu kan terkait dengan jabatan. Gitu. Begitu juga misalnya sekarang ada bupati terbukti melakukan pidana korupsi. Lalu kan dipidana, kadang-kadang misalnya 4 tahun. Terus bayar uang pengganti, bayar denda. Tapi dikatakan dia tidak boleh aktif dalam politik selama 10 tahun. Jadi kan ya kalau kita bicara efek jera bukan cara dipenjara orang itu. Ya dia itu korupsi kenapa? Karena dia jadi bupati. Kalau dia nggak jadi bupati kan dia nggak bisa mau korupsi apa. Dia bukan pejabat nggak bisa korupsi kan gitu. Kalau wartawan kan nggak ada yang korupsi, karena wartawan bukan pejabat. Menarik penutupnya wartawan nggak bisa korupsi. Tapi kalau wartawan jadi pejabat ya kena juga. Pak Menko, terima kasih banyak Pak Menko. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih teman kumparan. Gary undur diri. Pak D. Dan Pak Menko Yusril. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yusril. Oke.